Halo Bapak dosen yang terhormat, Chairul Rozikin MBCom. Halo juga untuk semua orang yang menonton video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firmando Parulian Situmorang, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, semester 3. Dengan NPM 19106311700185. Nah, itu adalah data diri saya. Mari kita lanjut saja ke materinya. Oke, pada video ini saya akan mempresentasikan materi sistem input atau output pada komputer. Nah, materi ini merupakan materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, tujuan saya mempresentasikan ini untuk memenuhi nilai UTS saya, sekaligus menambah wawasan saya pada bidang ilmu komputer. Lanjut saja kita ke slide berikutnya. Nah, pada materi ini saya akan memberikan poin-poin pembahasan. Yang pertama itu ada definisi dan fungsi sistem input atau output. Kedua ada perangkat eksternal. Ketiga ada modul-modul input ataupun output. Yang keempat yaitu ada input ataupun output terprogram. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ada sebuah kata-kata mutiara yang saya kutip di internet, yaitu dasar dari cara kerja komputer didasarkan pada gagasan bahwa hanya otak yang membuat keputusan dan hanya jari yang melakukan pekerjaan itu, oleh Brian Eno. Semoga saja dengan adanya motivasi ini, kita semua bisa tergerak dalam mempelajari ilmu komputer dan bisa semangat kembali dalam mempelajarinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa itu sistem? Sistem merupakan jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan juga perangkat keras yang melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, tugas-tugas tertentu itu seperti apa? Nah, tugas-tugas tertentu itu ada input, ada proses input, lalu disimpan prosesnya atau disimpan. Nah, lalu juga ditampilkan ataupun output tersebutnya. Nah, itu adalah sistem. Nah, input. Nah, input itu apa sih? Input merupakan proses memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya ada keyboard, mouse, USB, mikrofon. Nah, ini port-portnya nih. Port keyboard, port mic. Nah, selanjutnya, kalau output itu merupakan proses untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Tadi itu input kita memasukkan. Nah, output itu data yang diolah lalu dikeluarkan. Nah, contohnya itu ada hard copy, soft copy, sound. Nah, port-port yang output itu ada DVI, VGA, HDMI, outsound. Nah, selanjutnya, secara kompleks, sistem input ataupun output itu merupakan suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti. Begitu pula sebaliknya. Nah, fungsi utama sistem input ataupun output pada dasarnya hanyalah secara kompleks mengimplementasikan algoritma input ataupun output pada level aplikasi. Nah, sebagai contoh itu
ketika Anda mengetik di Microsoft Word, Anda itu kan memasukkan huruf demi huruf pada keyboard Anda. Nah, itu adalah proses inputnya. Lalu proses dari inputan itu diolah oleh prosesor, lalu dikeluarkan oleh layar monitor Anda. Nah, itu merupakan implementasi algoritma input ataupun output. Selanjutnya, perangkat eksternal. Perangkat eksternal terbagi menjadi 3 jenis. Itu yang pertama ada human readable. Human readable merupakan perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya itu ada monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan lain-lain yang berhubungan dengan penggunanya. Yang kedua itu ada machine readable. Machine readable merupakan perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan sistem. Yang ketiga itu ada communication. Communication merupakan perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya ada Wi-Fi, modem, Bluetooth. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, apa itu modul input ataupun output? Modul input output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih perangkat input atau output. Nah, modul input atau output tidak hanya sekedar modul penghubung saja, tapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara perangkat input ataupun output pada bus komputer. Nah, mengapa kita menggunakan modul ya? Bukan kita sih. Mengapa komputer menggunakan modul input pun output? Yang pertama, metode operasi yang bervariasi. Bervariasinya metode operasi peralatan sehingga tidak praktis apabila sistem komputer yang digunakan harus menangani berbagai macam sistem peralatan. Yang kedua, kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data pada perangkat input ataupun output umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada memori ataupun CPU. Ketiga, format data. Digunakan untuk menerima atau mengirim data informasi keluar sistem komputer. Nah, itu merupakan alasan menggunakan modul input ataupun output. Nah, slide selanjutnya ada fungsi modul atau input atau output. Nah, fungsinya itu merupakan suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register CPU. Nah, selain itu juga ada fungsi lain-lainnya yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kontrol dan timing. Yang kedua ada komunikasi CPU. Yang ketiga ada komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat ada buffer data. Yang kelima ada koneksi error. Nah, yang pertama itu ada fungsi kontrol dan timing. Fungsi kontrol timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja dari masing-masing komponen komputer. CPU berkomunikasi satu atau lebih perangkat dengan pola dengan kecepatan transfer data yang beragam juga. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan kewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada komunikasi CPU.
Di dalamnya ada command decoding, merupakan modul input ataupun output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Nah, ada data, merupakan pertukaran data antar CPU dan modul melalui bus data. Nah, selanjutnya ada status reporting, merupakan pelaporan kondisi status modul, input ataupun output, maupun perangkat yang umumnya berupa status kondisi busi atau ready. Nah, selanjutnya ada address recognition, yaitu setiap modul input atau output harus mengetahui alamatnya nih, peralatan yang dikontrolnya. Selanjutnya, ketiga ada komunikasi perangkat eksternal. Nah, yang dimaksudkan itu yang di dalam kotak abu-abu ini. Nah, ini kotak abu-abu ini merupakan modul input ataupun output. Di dalamnya ada kontrol logika, buffer, dan juga transducer yang saling berkomunikasi antar perangkat eksternal. Selanjutnya ada buffer data. Buffer data itu fungsinya mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat lain dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Nah, kan setiap perangkat eksternal itu beda-beda. Nah, di buffer data ini disesuaikan laju transfernya. Dan pada umumnya juga laju transfer data dari perangkat lain lebih lambat daripada CPU, kecepatan CPU maupun media penyimpanannya. Nah, selanjutnya itu ada koneksi error. Koneksi error itu fungsinya apabila pada perangkat komputer terjadi masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input ataupun output akan melaporkan kesalahan tersebut. Semisalnya, ada kesalahan pada printer. Nah, mungkin di sini ada yang pernah mengalami kertas tergulung pada printer. Nah, maka pada perangkat itu terjadi komunikasi bahwa kertas tergulung dan outputnya pada layar Anda akan mengoutputkan koneksi error sebagai kertas tergulung maupun tinta habis dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada struktur modul input atau output. Strukturnya itu bisa dilihat yang kubus ini, kubus abu-abu. Nah, di dalamnya ada data register, status control register, external device interface logic, external device interface logic, semuanya mengarah ke input atau output logic. Nah, input ataupun output logic itu merupakan blok logika yang terpenting yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka, sehingga terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok logika tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik modul input atau output. Terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama itu input atau output terprogram. Yang kedua interrupt driven input atau output. Yang ketiga direct memory access. Nah, selanjutnya yang pertama input atau output terprogram. Nah, yang terjadi pada proses apa yang terjadi pada teknik ini? Nah, data saling dipertukarkan antar CPU dan modul input atau output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi pada input atau output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, dan monitoring perangkat untuk melaksanakan perintah-perintah input ataupun output.
CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input atau output dan sebuah perintah input atau output yang dilakukan. Nah, apa kelemahan pada teknik ini? Nah, kelemahan pada teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input atau output selesai dilakukan sehingga akan membuang waktu. Dalam teknik ini, modul input atau output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Oke, selanjutnya ada input atau output terprogram klasifikasi perintah. Yang pertama itu ada perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas diperintahkan kepadanya. Yang kedua yaitu ada perintah tes. Perintah tes ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul, input atau output, dan perangkatnya. Yang ketiga itu ada perintah read. Perintah read pada modul input ataupun output digunakan untuk mengambil suatu paket data untuk disimpan di dalam buffer internal. Kemudian paket data dikirim melalui data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer data. Nah, yang keempat yaitu perintah write. Digunakan untuk memerintahkan modul input atau output mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat tujuannya. Nah, selanjutnya ada diagram transfer data pada input atau output terprogram. Nah, dimulai periksa atau baca status disk. Jika siap dilanjutkan ke bawah, jika tidak ditanyakan kembali lagi, naik ke atas lagi. Lalu jika siap, kirim data dari memori ke disk atau sebaliknya. Jika iya, dikerjakan. Nah, jika tidak akan kembali lagi ditanyakan. Akan kembali lagi ditanyakan periksa atau jika iya dikerjakan. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke perintah yang pertama, periksa baca status disk. Nah, jika dikerjakan, dilanjutkan ke instruksi selanjutnya. Selanjutnya, teknik yang kedua, interrupt driven input atau output. Nah, teknik ini memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input atau output pada modul. Bersamaan perintah input atau output dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, itu teknik IO input atau output terprogram. Nah, pada teknik ini terjadi proses multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Nah, diagram transfer datanya jadi seperti ini. Dari mulai turun ke bawah berikan permintaan baca atau tulis ke disk, lalu dilanjutkan kerjakan pemrosesan lain hingga disk memberikan interupsi. Interupsi menyebabkan pemrosesan yang sekarang dihentikan. Nah, ini multitasking, jadi langsung aja ke bawah lagi transfer data antar disk dan memori. Lanjut lagi ke instruksi selanjutnya. Nah, ini merupakan diagram transfer data dari interrupt driven input atau output. Nah, yang ketiga yaitu direct memory access. Direct memory access itu mempunyai prinsip kerja. CPU akan mendelegasikan kerja input atau output kepada DMA, direct memory access. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi pada direct memory access dan akhir proses saja. Dengan demikian,
CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu interupsi yang lainnya. Diagram transfer datanya jadi seperti ini. Dari mulai CPU melakukan setup pada disk untuk transfer DMA kanan, device DMA memulai transfer independen CPU, device interupsi CPU bila sudah selesai, lalu ke bawah CPU mengeksekusi proses yang lainnya. Lanjut lagi ke instruksi selanjutnya. Nah, itu merupakan diagram transfer data direct memory access. Nah, terima kasih dari saya Firmando Barulian Situmorang dengan EPN 19106311700185, dan mohon maaf juga apabila saya menyampaikan materi yang salah ataupun kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya Firmando Barulian Situmorang, pamit undur diri. Ini juga daftar pustakanya. See you next time. Bye-bye.